Milan mustahil datangkan bek baru sebelum duel kontra Juventus. Pencari bek tengah Rossoneri diperkirakan akan terus berlangsung selama beberapa hari ke depan pada bursa transfer Januari ini, meskipun dengan krisis pemain yang mereka alami belakangan ini. Kabar terkini Pietro Meazza dari Milan News mengulas upaya terkini Paolo Maldini dan kawan-kawan dalam perburuan bek tengah anyar, dengan menekankan bahwa meskipun Sven Botman dari Lille menjadi target utama mereka, merekrutnya pada pertengahan musim ini seperti sekarang ini bakal sangat sulit. Mengingat Presiden Lille bahkan turut buka suara dan pada dasarnya menutup segala peluang menjualnya. Glenser Bremer dari Torino dan Malangsar dari Chelsea dianggap sebagai profil yang menarik. Namun mereka juga berharga cukup mahal sehingga cukup bijak jika Paolo Maldini dan Ricky Massara lebih memilih profil yang lebih muda ketimbang mereka yang sudah teruji. Dari situasi yang ada sekarang ini mengindikasikan bahwa bek tengah baru tidak akan didatangkan sebelum pertandingan melawan Juventus pada Giornata 23 Serie A. Karena itulah bursa transfer musim dingin kali ini agaknya menjadi yang paling statis bagi Milan dalam beberapa tahun terakhir lantaran klub belum mendaratkan satu pemain baru pun. Hingga memasuki pekan terakhir Mercato, menarik untuk disaksikan bagaimana Maldini dan Massara bakal bergerak. Kebijakan baru, pendapatan Milan dari duel kontra Juventus bakal anjlok. Milan News menyorot bagaimana belum lama ini telah diumumkan bahwa kapasitas stadion untuk pertandingan di Serie A akan dibatasi menjadi hanya 5.000 penonton. Menyusul peningkatan kasus COVID-19, adanya penyebaran varian Omicron. Kebijakan tersebut jelas berimbas buruk pada situasi ekonomi Rossoneri yang pertandingan melawan Bianconeri pada Giornata ke-23 akhir pekan ini. Sumber tersebut mengklaim Il Diavolo akan mengalami kerugian setidaknya 5 juta euro atau 80 miliar yang tidak ada seorang pun memberikan kompensasi atas dampak tersebut. Mengingat berkurangnya penjualan tiket dan pendapatan dari pertandingan lain terbilang cukup kecil tak sebesar laga kontra Juventus. Pilihan yang sangat disayangkan tersebut terpaksa diambil pemerintah yang gagal mempercepat penanganan kasus Omicron saat musim mengalami jeda pada libur Natal lalu dan ketika stadion ditutup. Kemudian ada masalah-masalah lain yang mengikuti kebijakan tersebut seperti bagaimana tiket-tiket seharusnya dijual dan di area mana, plus bagaimana ganti rugi bagi mereka yang sudah terlanjur mengeluarkan uang untuk biaya perjalanan, hotel, dan lainnya. Singkatnya, kericuhan besar telah tercipta jelang laga besar antara Milan dengan Bianconeri akibat keputusan pemerintah yang dilibatkan tanpa banyak pertimbangan tersebut. Dan klub pun hanya bisa pasrah melihat pendapatan mereka menurun sebagai imbasnya. Wasit AC Milan versus Juventus mendadak diganti, ada apa? Duel Serie A antara AC Milan dan Juventus Senin tidak akan dipimpin oleh Daniele Arsato karena sang wasit dilaporkan berhalangan. Menurut beberapa laporan dari Italia, wasit berusia 46 tahun itu tidak akan bisa bertugas di San Siro untuk pertandingan krusial di papan atas antara Rossoneri dan Bianconeri. Untuk itu, Asosiasi Wasit Italia akan menunjuk perangkat pertandingan yang lain sebagai pengganti Orsato. Il Corriere dello Sport mengatakan bahwa salah satu di antara Marco Di Bello, David Massa, atau Paolo Velari bisa ditunjuk sebagai wasit yang bertugas. Di Bello awalnya ditugaskan sebagai wasit VAR untuk laga San Siro tersebut, jadi andaikan ia terpilih sebagai wasit utama, maka ia akan menugaskan wasit lain di ruang VAR. Calcio Mercato mengkonfirmasi absennya Orsato namun tidak memberikan alasan lebih rinci mengapa sang wasit senior Italia itu tidak memimpin duel antara Milan dan Juve. Pertandingan antara Milan dan Juve akan sangat penting dalam perjalanan kedua tim menuju akhir musim 2021-2022 ini. Bila masih berpeluang besar mengejar rival sekota mereka, Inter Milan di puncak klasemen karena cuma terpaut 2 poin meski telah memainkan satu pertandingan lebih banyak. Sementara Juve yang beranjak 7 poin dari Milan, yang duduk di peringkat kedua membutuhkan kemenangan untuk terus mempertahankan asa mereka masuk ke 4 besar atau zona menuju Liga Champions musim depan. Calabria bakal kembali jadi starter Milan saat lawan Juventus. Calabria telah dinyatakan negatif COVID-19 dan ia pun tak lama lagi akan merebut kembali posisinya di starting 11. Sang wakil kapten merupakan pemain Rossoneri yang sangat penting untuk beberapa musim terakhir. Bek karena 25 tahun tersebut telah kembali berlatih bersama Milan sejak pekan lalu. Dan kondisi tersebut tentu menjadi suntikan besar bagi Stefano Pioli yang telah lama berkutat dengan krisis pemain. Bahkan sejak awal musim ini, sang manajer memang banyak berhadapan dengan kasus pemain absen belakangan ini dan mendapati kembali beberapa bintangnya ke skuad selalu menjadi hal positif. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Milan News, pemain internasional Italia tersebut turut berpartisipasi dalam kekalahan Rossoneri dari Spezia pada Selasa dini hari kemarin, meskipun dari bangku cadangan. Kondisinya memang belum sepenuhnya fit dan Alessandro Florenzi bermain dengan sangat baik selama ia absen.
Kendati demikian, dalam pertandingan melawan Juventus akhir pekan ini, produk jebolan akademi klub tersebut kemungkinan akan kembali menjadi starter dan masih perlu dilihat pemain mana yang akan dicadangkan Stefano Pioli dalam big match tersebut. Jika Alessandro Magnoli juga mampu pulih tepat waktu, maka posisi Matteo Gabbia atau Pirre Kalulu di starting 11 Milan bakal terancam. Belum menyerah, AC Milan siap daratkan Sven Botman dengan skenario ini. AC Milan tampaknya belum menyerah untuk mendapatkan Sven Botman dari Lille. Rossoneri bahkan akan menggunakan skenario berbeda untuk memboyongnya sejak pada musim lalu. AC Milan memang sudah tertarik dengan Sven Botman. Namun, pada musim ini Rossoneri kian ngotot mendatangkan bek asal Belanda itu seiring cederanya Simon Kjaer. Meski demikian, tim besutan Stefano Pioli itu masih kesulitan untuk memboyong Botman di Januari 2022 ini karena Lille ingin mempertahankan bek berusia 21 tahun itu di sisa musim 2021-2022. Kemudian pakar transfer Italia Gianluca Di Marzio menyebutkan AC Milan menyimpan skenario terbaru demi mendapatkan Sven Botman dari Lille, sebagaimana dilansir dari Semper Milan. Skema ini adalah AC Milan menebus Botman secara permanen dan meminjamkannya ke Lille selama 6 bulan hingga akhir musim 2021-2022. Skema ini sama dengan apa yang dipakai Rossoneri kala memboyong Yacine Adli. Maka jika Botman dipinjamkan, bagaimana AC Milan mengatasi krisis bek saat ini? Petinggi Rossoneri tak kehabisan akal untuk memecahkan masalah tersebut. AC Milan dilaporkan akan terus menekan Tottenham Hotspur untuk meminjamkan Japet Tanganga hingga akhir musim demi menutupi krisis bek tengah yang melanda Rossoneri. Dengan skema itu, Sven Botman pun akan tetap menjadi pemilik AC Milan musim panas tanpa membuat Rossoneri merasakan getirnya krisis bek tengah hingga akhir musim. Simon Kjaer sendiri harus absen hingga akhir musim. Di samping itu, AC Milan juga kehilangan Fikayo Tomori akibat cedera. Bahkan bek kebangsaan Inggris ini diyakini bakal absen hingga jeda internasional usai. Selain Tanganga, AC Milan juga sempat dikaitkan dengan bek muda potensial lainnya. Salah satunya adalah Malang Sarr yang kini berstatus pemain Chelsea.